Gimana sih caranya Bapak Ibu tuh meyakinkan masyarakat bahwa data-data yang elektronik itu bakal aman loh di IKD ini tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di episode kedua acara atau podcast Kamonesan. Kamis obrolan seru dan santai. Oke, pada hari yang berbahagia ini saya ditemani co-host saya yang muda, energik, dan cantik, yaitu Teh Elsa. Sehat Teh Elsa? Sehat Bapak. Iya, harus sehat ya. Oke, dan kesempatan kali ini juga Teh Elsa, kita kedatangan tamu spesial dari Disduk Capil Kota Cimahi, yaitu Bu Hani Purwati, analis sistem informasi. Dan ada juga nih Bapak satu lagi narasumber kita dari Disduk Capil Kota Cimahi itu ada Bapak Rizky Akbar Pratama sebagai administrator database kependudukan ahli pertama, Iya. Pak. Sehat Ibu Bapak? Alhamdulillah, harus sehat juga ya. Oke, Teh Elsa, pada podcast kali ini, pada podcast Kamonesan kali ini, kita akan membahas yang namanya IKD. Nah, mungkin masyarakat kan namanya IKD ini masih terdengar asing gitu Iya, ya, betul, masih Pak. belum banyak yang tahu. Oke, kita langsung saja, mangga ke Bu Hani atau ke Kang Rizky, apa itu IKD? Oke, jadi IKD ini singkatan dari Identitas Kependudukan Digital. Salah satu inovasi baru dari Adminduk berupa KTP yang versi digital di handphone. Jadi Oh, kan di kalau handphone, selama ini ya. orang-orang taunya KTP itu Yang KTP kartu itu, fisik ya. yang warna biru ya, dibawa-bawa kemana-mana. Tuh. Sekarang Adminduk juga ada inovasinya, jadi kayaknya masyarakat tuh lebih sering bawa handphone dibanding bawa Ya. dompet. Betul. Jadi ada identitas kependudukannya di handphone untuk Jadi mempermudah lebih masyarakat. lebih praktis lagi ya. Betul. Nah, di IKD itu selain identitas kependudukan ya KTP itu tadi, apakah ada nggak identitas yang lain gitu, misalnya kayak kartu keluarga atau akte kelahiran gitu kan? Untuk IKD sendiri tuh ada banyak data yang tersimpan di situ. Di antaranya seperti kartu keluarga. Jadi dengan salah satu anggota keluarga, misalnya kepala keluarga memiliki IKD, sudah aktivasi IKD, maka yang bersangkutan bisa melihat identitas anggota keluarga yang ada dalam satu kartu keluarga tersebut. Baik itu identitas biodata anggota keluarganya maupun seperti kalau yang punya anak ada KIA yang bisa dilihat di situ. Oh, bisa ada di Betul, sana ada juga ya. KIA itu kartu identitas anak. Jadi KTP-nya anak-anak sebelum 17 tahun itu bisa dilihat oleh kepala keluarganya. Tapi IKD ini juga tidak hanya untuk kepala keluarga. Untuk setiap penduduk yang sudah 17 tahun ke atas sudah melakukan perekaman, maka dia harus aktivasi IKD. Jadi satu personal, satu penduduk itu satu IKD, satu akun IKD, dan itu juga untuk satu perangkat. Jadi misalkan dalam keluarga itu ada beberapa keluarga yang sudah 17 tahun ke atas, misalkan orang tuanya ayah, ibu, kemudian anaknya ada yang sudah 17 tahun, maka harus aktivasi IKD di 3 akun, di 3 perangkat. Dan perangkatnya itu harus milik sendiri, jangan sampai misalkan HP istrinya tapi IKD-nya IKD suaminya, atau perangkat anaknya tapi IKD-nya IKD orang tuanya. Nah, jadi harus sesuai perangkat kepemilikannya. Asal sudah 17 tahun ke atas dan sudah perekaman. Berarti Ibu untuk pendaftaran IKD ini tuh ada minimal umurnya ya, harus 17 tahun. Selain dari minimal umur 17 tahun, ada nggak sih Bu, Bapak untuk persyaratan lain mendaftar untuk aplikasi IKD ini gitu? Ya, tadi persyaratannya seperti yang sudah disampaikan Bu Hani, yang pertama itu harus sudah perekaman KTP atau 17 tahun. Yang kedua itu yang utamanya harus memiliki gadget smartphone
Oh. baik Android maupun iPhone, tapi ada spesifikasi khusus. Misalnya untuk Android itu hanya support di versi 7 ke atas, dan Oke. untuk iPhone-nya sendiri kalau nggak salah itu di versi 11 ke atas. Jadi tidak semua perangkat mendukung di aplikasi IKD. Jadi khusus untuk iPhone dan Android ya. Betul. Karena kan ada juga tuh dulu itu Windows Phone. Nah itu belum bisa kalau di sana ya. Ya. Takutnya ada gitu yang dia pakai ya. ini saya mau Windows Phone nih yang tahun berapa gitu. Nah pengen di IKD kan itu nggak bisa ya. Untuk saat ini belum bisa. Mungkin kita juga nggak tahu lihat perkembangan zamannya. Apakah Adminuk juga nanti menyediakan lagi untuk perangkat-perangkat lainnya. Oke, untuk sementara 2 perangkat itu ya, dan versinya versi 7 dan versi 11 ya Terasa. Nah, sekarang masyarakat itu kan ya mereka karena IKD ini tadi saya bilang dari awal ini termasuk sesuatu yang baru. Cara pendaftarannya kan kalau misalnya KTP cuma kita datang ke kecamatan atau ke distrik capil dipoto, kemudian beres kan tinggal nunggu beberapa hari. Nah, kalau cara pendaftaran IKD itu seperti apa, Ibu atau Bapak? Kalau untuk aktivasi mungkin disebutnya. Oh ya, aktivasi. Untuk aktivasi IKD itu yang pertama harus datang sendiri, jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau misalkan ada yang minta titip misalkan ke temannya atau ke orang tuanya, bahkan satu kartu keluarga pun misalkan untuk aktivasi IKD itu tidak bisa. Jadi harus yang bersangkutannya datang langsung. Nah, untuk di Cimahi sendiri itu kebetulan kita sudah sampai ke kelurahan, kantor kelurahan. Jadi untuk aktivasi IKD ini bisa dilaksanakan di kantor kelurahan, kantor kecamatan, ataupun datang ke MPP. Jadi yang bersangkutannya harus datang karena ada penyandingan wajah. Penyandingan wajah untuk yang melakukan aktivasi, kemudian nanti baru akan dipandu oleh petugas untuk melakukan aktivasi di perangkat yang dipakainya. Oh harus diinikan wajah ya, scan wajah Betul. gitu. Kan kalau biometrik itu mata itu pas di awal perekaman KTP. Ada Pas perekamannya. IKD harus dengan wajahnya. Wajahnya gitu. ada Gitu. penyandingan wajahnya. Apakah betul sama antara yang dulu direkam Ya. untuk KTP dengan yang diaktifasikan IKD-nya ini? Jadi harus yang bersangkutannya. Ya. Kalau misalnya untuk aktivasi itu, Ibu kan tadi Ibu bilang harus ke MPP atau bisa ke kecamatan, kelurahan, atau selain itu, atau emang harus wajibnya di MPP aja nih Bu untuk aktivasi aplikasi IKD itu Bu? Tadi untuk Cimahi itu sampai ke kelurahan, kecamatan bisa. Tapi kalau untuk kota kabupaten mungkin ada kebijakan di masing-masing kota kabupaten. Oh, berarti sebetulnya kalau untuk aktivasi IKD itu udah bisa ya sebenarnya di beberapa kota untuk di kelurahan dan di kecamatan, ataupun mau di MPP itu sendiri ya Bu ya? Oke. Selain kayak nge-scan muka gitu, ada nggak sih kalau misalnya untuk datang langsung kayak nge-scan yang lain seperti untuk aktivasi itu seperti nge-scan barcode atau nge-scan apa gitu, atau cuman nge-scan muka aja nih Pak Ibu? Ya, jadi kalau untuk IKD sendiri kenapa harus datang ke Disduk Capil? Ya. Adminuk sendiri melakukan proses pendaftaran itu dengan sistem namanya KYC, Know Your Customer. Jadi kenapa harus datang? Untuk memastikan bahwa petugas ini mendaftarkan aktivasi IKD-nya benar nggak sih? Misalnya Elsa yang datang nih ke petugas Dukcapil, sesuai nggak di KTP-nya sesuai dengan di sistem siap, fotonya sama, orang yang datang juga sama. Nah itu setelah dipastikan bahwa yang daftarnya sama, nanti melakukan pengisian data di aplikasi IKD-nya, melakukan selfie foto, lalu ada permintaan scan barcode. Nah, scan barcode itu yang hanya bisa dilakukan oleh petugas Dukcapil, seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya untuk datang langsung ke kelurahan atau kecamatan ataupun ke MPP langsung itu untuk mensinkronisasi data mungkin ya Pak, sesuai atau tidak yang daftarnya Ya, dengan betul, yang ada seperti itu. di aplikasi yang ada di Dukcapil itu tersebut. Kalau untuk scan wajah mah khusus di MPP ya? Nggak bisa, atau bisa juga di kelurahan di... Saat melakukan aktivasi itu pasti harus selfie dulu. Itu selfie itu scan penyandingan wajah. Di sebenarnya. kelurahan dan kecamatan udah bisa. Jadi scan wajah itu atau penyandingan wajah itu sebenarnya setiap aktivasi
itu harus dilakukan. Jadi, nah karena aktivasi itu di Cimahi khususnya itu bisa dilakukan di kelurahan, kecamatan, maka langkah itu pasti akan dilakukan. Gitu. Berarti mendingan langsung aja ke sana ya, nggak usah ke MPP ya. Betul. Karena kalau ke Lebih MPP kan dekat. ngantri juga gitu, lebih lama ya. Apakah nih pernah nggak sosialisasi masyarakat tentang IKD ini melalui sistem online gitu kayak Zoom, atau misalnya ada nih media sosial di Sdukcapil, bisa nggak masyarakat mengakses ke sana gitu untuk sosialisasi IKD ini atau informasi IKD? Untuk sosialisasi IKD sendiri, kita kan sudah mulai IKD dari tahun 2022 ya. Memang dari awal perilisan IKD pun kita parsial, jadi awalnya itu hanya untuk petugas di Sdukcapil saja, lalu keduanya turun ke ASN di level pemerintah kotanya, lalu setelahnya nanti turun ke mahasiswa nanti Pelajar mungkin ya. Iya, tapi mungkin memang diutamakannya mahasiswa yang lebih terdidik mungkin seperti itu bahasanya. Lalu lanjut ke masyarakat umum. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam tahap masyarakat umum. Kita sudah melakukan berbagai macam sosialisasi, baik saat misalnya pertemuan RW, kita ikut turun sosialisasikan bahwa warga ini ada IKD loh sekarang, seperti itu, sebagai pendamping KTP fisik. Lalu juga kita juga mensosialisasikan kepada warga yang rekaman KTP yang pemula, yang ambil KTP, kita infokan ada IKD, nanti silakan kasih tahu juga keluarganya, seperti itu. Biasanya yang datang ke sini misalkan ada perlu untuk pelayanan di bawah, misalnya di layanan adminduk, itu biasanya setelah selesai itu pasti akan diarahkan untuk ke IKD aktivasi. Gitu. Nah, setelah melakukan aktivasi kita pasti akan menginformasikan, silahkan untuk keluarganya untuk melakukan aktivasi juga. Nanti kalau misalkan lebih dekat ke MPP, silahkan datang ke MPP. Kalau lebih dekat ke kecamatan dan kelurahan, maka boleh melakukan aktivasi di kecamatan atau kelurahan. Jadi langsung ke personalnya juga. Menambahkan sedikit, kita juga kan ada aplikasi pelayanan online di Landa Cita. Setiap pelayanan yang selesai itu di notifikasi email di bawahnya tuh ada segera aktivasi IKD Anda. Oh, diarahkan ke sana ya. Betul. Oke Bapak Ibu, kan kalau misalnya di IKD itu yang seperti sudah awal dari Bapak Ibu bilang, kalau misalnya di IKD itu tuh semua data-data kita tuh udah ada ya Pak ya, dari kartu keluarga, akte kelahiran, terus kartu tanda penduduk sudah ada. Gimana sih caranya Ibu Bapak itu meyakinkan masyarakat bahwa data-data yang ada di IKD itu tuh bakal aman gitu, jadi nggak akan menyebar luas kayak gitu kan. Kadang suka ada ketakutan ya, kalau misalnya kita udah nyimpen data secara online tuh kadang lebih gampang untuk kena hackernya ya, kalau kata anak muda tuh ya, karena Gen Z tuh. Gimana sih caranya Bapak Ibu tuh meyakinkan masyarakat bahwa data-data yang elektronik itu bakal aman loh di IKD ini tuh, tanpa adanya kayak data kalian bakal kehack atau kelihatan sama yang orang lain gitu Pak? Atau disalahgunakan? Iya, disalahgunakan. Yang pertama itu harus install IKD-nya itu melalui Google Play Store. Kalau untuk Play Store atau dari Apple Store, di App Store-nya. Jadi itu resmi. Jadi jangan sampai kalau ada yang menghubungi, misalkan memberikan link atau APK ya yang di luar resmi, itu jangan diklik. Pertama itu untuk memastikan, jadi instalah dari sumber yang resmi gitu. Keduanya dari kami juga secara sistem gitu, kita sudah khususnya untuk yang pusat gitu, karena data kita semua ada di pusat ya, tidak lagi ada di kabupaten kota lagi. Untuk database kependudukannya ada di pusat, itu kita sudah berupaya untuk mengamankan, salah satunya sebagai bukti pengamanan, kemudian meyakinkan masyarakat juga bahwa Adminduk itu sudah ber-ISO 27001. Itu tentang sistem manajemen keamanan informasi. Jadi di situ kita ada berbagai macam prosedur dalam pengamanan data dan dalam pengamanan informasi. Jadi secara sistem insya Allah kuat lah gitu ya. Kita berusaha untuk mengamankan, tapi kita tidak hanya dari sistem di Sdukcapilnya saja, dari sistem dari masyarakat sendiri juga harus bisa mengamankan. Contohnya misalkan ketika sudah melakukan aktivasi IKD, dijaga PIN-nya, jangan sampai disebarkan dengan misalkan saudaranya, bahkan dengan pasangannya mungkin. Jadi harus disimpan sendiri untuk aman. Kemudian jangan sampai lupa PIN-nya juga.
Dan kalau bisa PIN-nya jangan sampai sama dengan PIN-PIN yang lain. Jadi kalau misalkan PIN yang lainnya sudah jebol, semuanya gitu kan kena. Nah, seperti itu. Jadi kesadaran dari masyarakatnya juga dalam menjaga data, kemudian jangan sembarangan selfie atau memfotokan data dokumen kependudukan ke media sosial. Itu juga dari kami berusaha untuk mengamankan data dan informasi yang ada pada kami. Berarti karena udah terjamin ya lah ya Bu ya, karena udah di pusat juga nih ya teman-teman datanya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, jadi datanya udah aman banget ya Pak ya. Keamanan tingkat tinggi sudah memprotek data kita ya gitu. Betul. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih terkait dengan IKD ini, karena berhubung masyarakat masih awam, masyarakat masih perlu juga diedukasi gitu ya, diberikan informasi. Nah, mangga informasi untuk IKD ini terutama nih. Bagi masyarakat segera untuk aktivasi IKD, dan tidak ada pelayanan aktivasi IKD online ya. Jadi kalau ada yang menghubungi mengatasnamakan Disdukcapil untuk melakukan aktivasi secara online, itu adalah penipuan, karena aktivasi IKD itu dilakukan secara langsung oleh petugas, baik itu di Disdukcapil, kecamatan maupun kelurahan. Jadi segera dilakukan aktivasi ya. Oke, dan jangan khawatir untuk data kita, informasi kita tentang identitas apapun sudah aman, jadi tidak akan mungkin bocor ya. Jadi kalau ada oknum apapun dan misalnya ada yang minta jasa atau ini gampang lah IKD masih dibuatin, itu jangan pernah mau. Ya, boleh satu lagi Pak. Boleh, mangga. Pelayanan Adminuk gratis. Nah, pelayanan Adminuk gratis. Jadi untuk teman-teman nih, kalau misalnya melakukan pelayanan terus ada minta pungutan gitu, itu langsung segera laporkan aja ya, karena semua administrasi kita dilakukan secara gratis ya Pak ya. Betul sekali. Oke, Bapak Ibu, podcast kita hari ini dicukupkan sekian dulu karena kita keterbatasan waktu juga. Dan kita nanti akan bertemu kembali di podcast Kamonesan berikutnya. Jadi untuk para wargi Kamonesan tetap standby. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di podcast Kamonesan. Kamis obrolan seru dan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampurasun. Sampai. Aktivasi IKD hanya dapat dilakukan langsung di kantor-kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan MPP Kota Cimahi. Waspada jika ada yang mengatasnamakan petugas Disdukcapil untuk melakukan aktivasi online. Urus dokumen kependudukan secara mandiri melalui Dilanda Cita. Untuk info terkini, ikuti di channel WhatsApp Disdukcapil Kota Cimahi. Dwi Kaweni Ketahiti, Disdukcapil Cimahi melayani sepenuh hati.